Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan Garuda kita hari ini akan bertemu dengan timnas Cina. Setelah beberapa hari yang lalu timnas kita menghadapi Bahrain, sementara Cina menghadapi Australia. Dari dua pertemuan tim ini masing-masing membawa nasib yang berbeda. Timnas Cina dikalahkan oleh Australia 3-1 di Australia, sementara kita imbang 2-2. Dan ini sampai sekarang hasil dari itu masih ramai dibicarakan di media massa, khususnya karena dari pertemuan kita dengan timnas Bahrain ini ada kasus yang sampai sekarang ini masih dibicarakan oleh netizen kita dan khalayak pecinta bola. Ya, bisa jadi seluruh dunia tahu bagaimana drama itu terjadi. 2-1 yang akhirnya karena tambahan waktu, sekarang ada istilah 90 plus 6 sama dengan 99. Dan ini konon katanya hacker-hacker kita ini menyerbu akun dari AFC, juga dari pemerintahan Bahrain dan PSIS-nya sana. Bahkan kalau kita lihat dalam medsos, khususnya YouTube ini, peta dari negara Bahrain ini sudah diacak-acak hacker Indonesia dengan diganti jalan-jalan namanya dengan AFC Mafia. Entah benar entah enggak ini atau hoax, tapi yang jelas ini menimbulkan keributan-keributan di antara pecinta-pecinta sepak bola nasional. Jangan lupa nanti kita akan ketemu dengan skuad timnas Cina. Kita bedah bagaimana kekuatan Cina ini. Jangan anggap remeh, karena barusan mereka dikalahkan, tentu bagaimanapun akan berusaha mendapatkan poin 3 dari kita. Sekuat apakah mereka? Saya akan lihat beberapa pemain dari Cina ini yang kita gampang ingat, karena di situ juga ternyata asli keturunan dari sana dan berdomisili di sana dari lahirnya atau bagaimana. Ada seorang pemain yang agak berkulit gelap, ini yang gampang kita ingat. Ini namanya Behram Aduweli. Juga ada yang lain, Wei Xiao Zhang Yuning. Ini striker yang kemarin sepertinya dipasang, karena saya tidak begitu mengamati nama-nama dari pemain ini, karena ya sulit dilafalkan untuk bahasa kita. Jadi semuanya ini termasuk Xiu Wineng, Wang Sa Yue. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi balik ke belakang, dalam video yang kita lihat dalam kanal-kanal YouTube ini, supporter Cina ini ada yang menangis-nangis dan berharap supaya timnas kita mengalah. Tapi nggak tahu jalannya seperti apa nanti. Yang jelas Cina ini sebenarnya juga untuk melawan kita ini juga mempunyai kekuatan. Satu ya tadi, karena beberapa kali kemarin ini kalah terus, dibantai Jepang, kemudian kalah dengan Arab Saudi 2-0, ini kemudian ini lagi Australia 3-1. Jadi menimbulkan kemauan yang kuat untuk mengalahkan kita. Apalagi yang dihadapi timnas kita ini orang-orang baru, jadi mereka juga melihat permainan kita yang sekarang ini sudah berubah, dan tentu saja mereka tidak akan mau mengalah, karena seperti apa sih kekuatan timnas kita ini yang sampai sekarang ini sudah banyak dibicarakan orang. Malaysia kemarin juga sudah kalah 4-0 dengan Selandia Baru, kemudian banyak protes dari warganet sana tentang sepak bola mereka, yang ternyata dalam pertemuan dengan Selandia Baru ini kan Malaysia berharap dia bisa mendapatkan
angka supaya rankingnya ini bisa mengejar atau melampaui timnas kita. Tetapi apa daya, apa lacur, kesialan menimpa timnas Malaysia. Sebenarnya kasihan juga karena sportivitas Malaysia ini benar-benar ingin sepak bolanya juga dipandang tidak sebelah mata. Dengan mengadakan uji coba yang beberapa kali dilakukan, dimintakan kepada negara-negara lain, ternyata kosong, dan yang ada itu Selandia Baru, maka bertemulah Malaysia dengan Selandia Baru. Dianggapnya dalam pertemuan ini akan mendapatkan nilai yang diharapkan, tapi nyatanya zong. Kasihan juga, tapi ya memang seperti itu sepak bola, bisa menang bisa kalah, walaupun mungkin didasari dengan kemauan ingin melampaui negara tertentu supaya rankingnya bisa naik. Untuk pertemuan kita dengan Cina ke depan ini, hari ini, ya kalau tidak ada gangguan sesuatu apapun, baik cuaca, kemudian wasitnya, kalau semuanya ini berjalan fair, ya bisa jadi kalau tidak ada halangan, Indonesia bisa mendapatkan poin. Tapi jangan lupa, Cina sekarang ini juga lagi harakiri, ibarat seperti pasukan Jepang waktu lalu. Mati hidup ini ditentukan pada hari ini, karena kalau hari ini kalah, maka mental mereka ke depannya jelas tidak mempunyai semangat untuk bangkit lagi. Ya bagaimana kalau mengalami misalnya 4 kali berturut-turut nanti akan melawan Indonesia ini? Berarti apa? Selama pertemuan 4 kali berturut-turut ini, ranking mereka juga turun, dan tentu saja untuk merebut poin-poin kedepannya ini, ya bisa nggak dia akan mencapai nomor 3 yang diinginkan atau nomor 2, ini rasanya sulit sekali. Karena di belakang sana ada Australia, masih ada Arab Saudi, juga Bahrain, yang kemarin kita anggap ada skandal, sehingga pertemuan kita dengan Bahrain yang harusnya kita itu menang 2-1, tahu-tahu zong, akhirnya menjadi imbang. Nah, terakhir hasil ini yang membuat kita ini justru menjadi semangat lagi, bangkit lagi. Ternyata untuk mendapatkan suatu tempat maju ke Piala Dunia yang akan datang ini tidak diperjuangkan dengan mudah, memang harus dengan keras. Seperti apa kata prinsip dari Jepang ini, Jepang itu mengatakan kalau mau menghadapi tembok AFC, kita harus dengan level lawan-lawan kita di Timur Tengah ini ya harus setara Jepang. Jadi dengan permainan misalnya wasit yang berat sebelah, kalau memang kita permainannya bagus dan banyak memasukkan gol, itu jelas mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Walaupun dengan drama-drama berguling-guling, kemudian memperlambat permainan, itu tidak masalah. Apalagi kalau wasit mau berpihak pada mereka-mereka, tentu walaupun bisa. Tapi kalau kita permainannya seperti Jepang dengan banyak gol yang dimasukkan tadi, no way, tidak masalah mau kasih permainan apapun. Dan ini Jepang juga menganggap tim kita ini tim yang polos. Seharusnya pas 2-1 kemarin ini ya kita paling tidak harus memperlambat sedikit atau bagaimana, karena kita mengimbangi kecurangan-kecurangan atau drama-drama dari lawan. Kita tidak tahu apakah karena sebagian besar dari pemain kita ini latar belakangnya Eropa yang tidak kenal memperlambat permainan dan seterusnya. Pokoknya sampai habis menit tetap berjuang, tetap menyerang, tetap eksis. Nah ini yang harusnya ada sedikit modifikasi, seperti ya jangan polos-polos amat kata sebagian pengamat sepak bola. Untuk pertemuan nanti, prediksi ya ini yang agak berat, karena bagaimanapun walaupun kita ini
selama ini belum terkalahkan, tapi jangan sampai kita ini lengah, karena Cina juga sekarang ini lagi butuh-butuhnya poin untuk menapaki kualifikasi Piala Dunia kali ini. Apabila, saya katakan sekali lagi, apabila Cina ini kalah, ya bisa dikatakan sudah habis. Apa yang diharap dari pertemuan kedepannya lagi? Masih menghadapi Jepang, masih Arab Saudi, Bahrain, dan Australia. Yang Australia mereka sudah jajal dan mereka kalah. Hati-hati timnas kita untuk Orat Mangun. Ini sepertinya ini lagi hari baik untuk Orat Mangun. Dan juga Rafael Strike, kalau misalnya diturunkan dari menit-menit awal, ini juga bisa ada perbedaan untuk si anak ini, karena ini anak ini sepertinya mengejutkan dengan tendangan yang tiba-tiba. Ini sudah 2 kali kita melihat gol yang seperti kemarin. Juga untuk C. Ines, terus siapa itu yang Van Rido. Nah ini kita harapkan tetap fight, lupakan kemarin pertemuan dengan Bahrain, maju terus. Kita harapkan timnas kita berjaya di negeri Cina. Kapan lagi kita menang di negeri orang? Kalau di negeri kita menang imbang ini sepertinya biasa saja. Karena memang levelnya ini ya kita sudah bagus. Kalau menang di negeri Cina kali ini, Indonesia hari ini akan berpesta pora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.